Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang keenam dan pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Diah Widiawati, NIM 190111178, jurusan manajemen. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Ketut Intan Puspasari, NIM 190111174, jurusan manajemen. materinya yaitu pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan yang disediakan pihak insurer. Yang kedua, asuransi alat penggabungan risiko dari dua atau lebih orang-orang atau perusahaan-perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Dari sudut pandang orang yang diasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Dan selanjutnya ada kontrak asuransi kerugian properti, yaitu yang pertama ada survey bond. Memiliki 3 kelompok dalam kontrak, yaitu prinsipal, oblig, dan surety. Sedangkan biasanya hanya ada 2 pihak yang tersangkut dalam kontrak asuransi, yaitu tertanggung dan penanggung. Yang kedua, dalam surety bond, biasanya prinsipal memperoleh surat tanggungan dan membayar premi. Seorang insured biasanya membeli kontrak asuransi untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, ada kerugian dalam surety bond. Bisa disebabkan dengan sengaja oleh tertanggung. Sedangkan kerugian asuransi haruslah bersifat kebetulan jika dibandingkan dari sudut tertanggung. Yang keempat, ada teoritisnya. Dalam surety bond tidak akan ada kerugian bagi penjamin karena penjamin tidak akan menerbitkan surat tanggungan jika terdapat peluang kerugian dan penjamin akan mengetahui kerugian potensial dalam proses pengusutannya. Yang kelima, jika kerugian terjadi, surety mempunyai hak menerima penggantian kepada prinsipal. Seorang insured tidak mempunyai hak seperti ini terhadap tertanggungnya. Yang selanjutnya ada manfaat dari biaya asuransi. Yang pertama, melindungi kerugian bagi orang yang menderita kerugian harapan. Yang kedua, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang ketiga, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur harga yang optimum. Yang keempat, menyediakan dana untuk investasi. Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktek berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Biaya-biaya asuransi. Yang pertama, biaya operasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan ditambahkan sejumlah profit dan cadangan mesti ditutup oleh peresmi yang dibebankan. Dalam kenyataannya, pekerja dan sumber-sumber lainnya yang mungkin sudah terikat dalam penggunaan lainnya dibutuhkan pula oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, biaya moral. Biaya yang kedua terdapat dalam industri asuransi adalah terciptanya moral hazard. Moral hazard adalah keadaan di mana meningkatnya kans orang pribadi dengan sengaja, yang pertama menyebabkan kerugian atau yang kedua peningkatan keparahannya. Orang-orang yang tidak mengindahkan moral atau mereka percaya bahwa mereka bisa mendatangkan laba melalui penciptaan kerugian. Yang ketiga, pengurangan biaya. Pengasuransian secara tetap mencoba mengurangi biaya melalui inovasi dalam hal-hal seperti prosedur administrasi dan metode pemasaran. Keterbatasan asuransi. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin.
Yang kedua, probabilitasnya kerugian dapat diperhitungkan. Tingkat premi asuransi itu didasarkan atas ramalan tentang masa depan. Ramalan ini didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas ini pada umumnya didasarkan atas pengalaman masa lampau. Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menaksir probabilitas. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Syarat utama untuk dapat diasuransikan adalah massal, yang artinya harus ada sejumlah besar unit. Misalnya, dalam hal asuransi mobil harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa harus ada sejumlah besar orang. Untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian. Setelah kerugian itu diketahui, maka ia dijadikan besar untuk ramalan. Tetapi ramalan ini hanya berlaku untuk suatu kelompok besar. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Risiko yang ditanggung oleh penanggung haruslah bersifat kebetulan. Idealnya, tertanggung tidak boleh memiliki kontrol atau pengaruh terhadap kejadian yang hendak diasuransi. Yang kelima, kerugian tertentu. Umumnya, perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Contohnya, perjanjian ini mungkin menutup kerugian kebakaran pada lokasi tertentu. Untuk berlakunya kontrak ini, haruslah dapat diketahui kapan dan di mana kerugian itu terjadi. Yang keenam, bukan risiko katastrof. Bila suatu perusahaan asuransi menanggung sekelompok risiko, maka ia memperkirakan bahwa sekelompok itu secara keseluruhan akan mengalami suatu kerugian. Akan tetapi, teori asuransi menyatakan bahwa hanya sebagian kecil saja dari kelompok itu yang akan menderita kerugian pada waktu yang sama. Kontribusi yang relatif kecil dari masing-masing anggota kelompok itu akan sudah cukup untuk membayar semua kerugian tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.